Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Pagi ini kita akan mempelajari tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1 dengan muatan PKN. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kita pahami dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni ma'as sholihin. Amin. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar 3.4, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kompetensi dasar 4.4 menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat memahami cara menyikapi keberagaman. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan cara menghargai dan menerima perbedaan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menuliskan contoh penerapan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menuliskan manfaat hidup rukun sebagai wujud semangat persatuan. Perbedaan yang menguatkan. Baiklah, kalian bisa baca wacananya pada buku paket tema 2 halaman 9. Ayo kita baca bersama. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itulah sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpang gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Nah, dari cerita tadi kita dapat mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Di Indonesia ada banyak keberagaman suku bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman adat istiadat, kesenian, dan juga agama. Apakah karena keberagaman tersebut kita harus hidup bermusuhan? Bagaimana harusnya kita menyikapi semua bentuk keberagaman ini? Tentu saja tidak ya. Sebagai bangsa yang beragam, kita harus bersatu. Dengan bersatu, kita dapat mencapai tujuan bersama. Tujuan yang ingin kita capai adalah masyarakat yang adil dan makmur. Kita ingin mencapai kesejahteraan hidup secara bersama-sama.
Bagaimana caranya kita dapat bersatu, sementara kita berbeda-beda? Nah, kita dapat bersatu jika kita bisa saling menghargai dan berani menerima perbedaan. Caranya, yang pertama, dengan menerima dan menghargai suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Yang kedua, ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi serta budaya yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak menganggap suku sendiri yang paling baik dan suku yang lain jelek. Yang keempat, tidak meremehkan adat istiadat, kebiasaan, dan hasil kesenian suku bangsa lain. Dan yang kelima, menghargai suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia pada saat itu bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa penting bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menandakan lahirnya bangsa Indonesia dan menjadi ikrar bersatunya seluruh rakyat dalam naungan satu negara, yaitu Indonesia. Rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Bersatu dalam perbedaan menjadi landasan dalam persatuan. Bersatu dalam perbedaan telah menjadi tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dilandasi oleh Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Apa ya manfaat dari persatuan dan kesatuan? Nah, manfaat persatuan dan kesatuan diantaranya yang pertama dapat mempererat hubungan keluarga dan teman-teman. Yang kedua, kehidupan menjadi tentram dan damai. Ketiga, dapat memperkuat rasa persatuan. Yang keempat, dapat mempererat silaturahmi. Dan yang kelima, hilangnya konflik antar masyarakat. Apabila kita tidak dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tentunya akan mengakibatkan dampak buruk bagi negara kita. Di antaranya yang pertama, dapat menimbulkan permusuhan, satu sama lain saling bermusuhan. Yang kedua, kehidupan masyarakat menjadi terpecah belah. Dan yang akhirnya, ketiga, kedamaian dan ketentraman hidup akan menghilang. Tentunya kita tidak ingin seperti itu kan? Untuk itu, kita perlu menghindari perilaku yang bertentangan dengan persatuan dan kesatuan, di antaranya seperti berselisih, membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, melakukan tawuran, dan hal-hal lainnya yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Alhamdulillah demikian penyampaian materi hari ini. Untuk tugasnya kalian bisa lihat di Google Form yang linknya akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik. Lebih dan kurangnya Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.